Halo brother sister semua, saya sangat bangga dengan kita walaupun secara fisik kita tidak bisa bertemu, tapi kita tetap connect satu sama lain, mendoakan satu sama lain, mengencourage satu sama lain. Bahkan ada banyak sekali saya dengar berita baik saudara-saudari yang terus memberitakan Injil kebenaran kepada orang-orang lain dalam masa yang gak gampang ini. Hari ini, saya mau kita sama-sama belajar tentang how to stop worrying. Karena masa ini adalah masa yang sangat gampang untuk kita bisa khawatir. Matius 6 ayat 25, Yesus katakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini ayat sudah sering sekali kita baca. Tapi hari ini sekali lagi kita akan belajar, terutama dalam masa coronavirus ini. Jangan khawatir. Mungkin nggak untuk kita tidak khawatir? Saya secara pribadi dalam hidup saya, ada waktu dalam hidup saya di mana saya khawatir. Saya juga belum pernah ketemu orang dalam hidup saya yang tidak pernah khawatir. Tapi, coba kita lihat apa arti khawatir itu sendiri. Karena Yesus perintahkan jangan khawatir. Khawatir atau worry di dalam bahasa Yunani-nya artinya adalah tersedak, tercekik, choke. Di mana kita yang harusnya bisa nikmati oksigen itu, karena kita tersedak, kita jadi nggak bisa nikmati. Kita jadi panik, kita jadi frustrasi. Dan Tuhan tidak mau kita ngalamin itu. Ini berbeda dengan concern. Concern adalah peduli, perhatian. Kalau anak saya jatuh, saya pasti dong concern. Saya pasti peduli. Saya akan bantu dia. Orang tua kita sakit, tentu kita harus concern. Kita jadi peduli dan kasih perhatian. Tapi itu sangat berbeda dengan worry. Concern itu adalah hal yang sah, legitimate, dan itu terjadi secara sementara. Kan orang nggak jatuh terus-menerus. Tapi ketika jatuh, mari kita tunjukkan concern. Tapi worry adalah hal yang terus berlangsung, terus-menerus. Ini sudah menjadi pola atau pattern. Bahkan sebelum coronavirus pun, orang yang khawatiran sudah khawatiran. Nah, bagaimana supaya kita yang orangnya khawatiran bisa berhenti untuk tidak khawatir? Mungkin nggak? Mungkin. Karena di Alkitab sini katakan, karena itu. Karena apa? Karena itu, maka engkau jangan khawatir. Bisa untuk kamu tidak khawatir, tapi kamu harus tahu sebabnya. Dan satu ayat sebelumnya, yaitu di ayat 24. Tuhan Yesus katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan bilang, saya ciptakan kamu, dan kamu hanya punya kapasitas untuk mengabdi kepada satu tuan. Kalau kamu jadikan Mammon atau uang menjadi Tuhan kamu, maka kamu pasti khawatir. Kamu kekurangan uang, kamu khawatir. Kelebihan pun khawatir. Kamu lagi nggak sehat, khawatir. Sehat pun khawatir. Tapi kalau kamu menjadikan Tuhan menjadi Tuhan kamu, kamu tidak akan khawatir. Jadi isu atau masalah dari worry adalah karena salah pilih tuannya. Kita juga akan belajar bahwa masalah dari worry yang kedua adalah kita kurang trust. Kurang percaya. Di ayat berikutnya, dikatakan siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kamu yakin dengan kamu khawatir, memangnya itu ada gunanya untuk kamu? Nggak ada. Itu sama seperti orang yang duduk di kursi goyang, rocking chair, di mana kamu merasa sepertinya goyang. Tapi sebenarnya kamu tetap di tempat. Kamu bahkan tidak make any progress sama sekali. But you feel as if you are moving. Dia bilang, tolong. Mengapa kamu harus khawatir yang tidak ada gunanya? Sekarang coba lihat. Burung-burung di langit dan bunga bakung di ladang.
Tidak menabur, tidak menuai, nggak membuka bekal dalam lumbung, tidak bekerja, tidak memintal. Nggak buat apa-apa. Tapi lihat ini. Namun Bapa di surga tahu mereka perlu. Tuhan kasih makan ke burung, Tuhan mendandani bunga bakung itu. Yang bunga bakung ini hari ini ada, besok udah dibuang ke api. Ini burung dan bunga bakung yang tidak berarti bagi manusia. Itu pun saya take care. Apalagi kamu. Kamu percaya enggak integritas saya? Tuhan katakan, kau percaya enggak kebaikan saya, kesetiaan saya, bagaimana saya peduli kamu, mengasihi kamu, how much I love you. Kau percaya enggak? Kenapa orang khawatir? Karena orang tidak percaya atau kurang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu bahwa kita butuh itu. Makanya dia bilang, pada akhir ayat dia bilang, hai orang yang kurang percaya, karena isunya bukan keadaannya, tetapi kurang percayanya. Hal berikut yang Tuhan katakan di sini adalah, kalau kamu khawatir, kamu jadi salah fokus. Kamu jadi salah yang kamu tanya. Kamu akan nanya, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Dia bilang, jangan kamu tanya-tanya beginian. Itu salah tanya. Karena inilah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Saat-saat seperti sekarang, Tuhan tahu kamu butuh oksigen. Dia nggak ambil itu. Dia tahu kamu butuh matahari. Dia berikan matahari. Masalahnya kita yang selama ini nggak berjemur, nggak olahraga. Sekarang kita baru olahraga. Tapi matahari udah dari dulu Tuhan berikan karena dia tahu kita butuh itu. Untuk imunitas tubuh kita. Untuk kita bisa fight menghadapi coronavirus itu. Tapi kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Harusnya yang kita tanya adalah, apa kehendak-Mu Tuhan? Apa yang Kau ingin saya belajar tentang Engkau, tentang diri saya, tentang dunia ini, melalui kejadian coronavirus ini? Apa yang prioritas saya selama ini? Benar apa salah? Kalau itu yang saya fokus, itu yang saya tanya. Maka dia bilang, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka pertanyaan-pertanyaan kamu yang lain akan fall into place, akan kejawab. Everything else dalam hidup kamu akan fall into place. Tapi kamu harus cari dan tanya, yang mana yang penting yang terdahulu, yaitu Tuhan sendiri. Kemudian hal lain yang sering orang buat kesalahan, orang suka tanya, gimana besok ya? Minggu depan, ini berapa lama ini ya? Apakah agak 2 bulan? 6 bulan? Pertama-tama saya mau kasih tahu, kita bukan Tuhan, nggak ada dari kita yang tahu. Dan Tuhan nggak mau kita habiskan energi kita untuk khawatir akan besok. Dan satu hal lagi, jangan juga kita habiskan waktu kita untuk kemarin. Karena kemarin apapun yang terjadi, sudah terjadi. Nggak ada yang kita bisa change itu lagi. Ada orang yang menyesal. Aduh, kenapa ya? Kok saya nggak ambil serius ya sebelumnya? Udah terjadi. Yang Tuhan mau kita fokus adalah hari ini. Dia bilang besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok akan ada lagi kesusahan. Hari ini juga ada trouble-nya sendiri. Yang kamu perlu lakukan adalah you have to face today. Dengan apa? Dengan grace Tuhan setiap hari. Dengan kebaikan Tuhan tiap hari. Sehari cukup untuk sehari. Dan ini yang kita harus habiskan waktu kita. Hari ini ada keluarga kita. Ada orang tua kita. Ada orang-orang yang kita bisa bantu. Face today. Mari kita berkarya untuk Tuhan. Mari kita mengasihi orang-orang. Mari kita sendiri enjoy hari ini yang Tuhan berikan. Itulah caranya kita untuk bisa stop. Untuk khawatir. Dimana kalau kita tahu siapa Tuhan kita tahu persis, kita harus percaya kepada Tuhan yang kita mengabdi. Dan kita jadi fokus kepada hal yang benar. Kita tahu bahwa hari ini banyak sekali orang yang merasa out of control hidupnya. Memang Tuhan nggak mau kita sibuk mengontrol yang di luar.
We cannot change or control the world around us, but we can change and control the world within us. Jangan sibuk-sibuk mau kontrol di luar sana. Tapi fokus apa yang kamu bisa kontrol dalam kamu. Dan waktu kamu kontrol apa yang ada di dalam, kamu akan menemukan diri kamu menjadi lebih dalam. Ada hal yang lebih memuaskan kamu yang namanya contentment. Mari kita belajar sama-sama. 2 Korintus 11 ceritakan tentang Paulus yang mengalami begitu banyak bahaya. Disesah orang, mengalami kapal karam, terkatung di laut. Dia juga menghadapi penyamun di padang gurun, menghadapi saudara-saudara palsu juga. Dia dahaga, dia lapar, dia kedinginan tanpa pakaian. Dia sudah mengalami kejadian-kejadian yang kamu dan saya nggak pernah alami. Sangat ekstrim keadaannya. Dan dia bisa saja menjadi orang yang trauma, atau self-pity, atau pahit. Tapi tidak ada dari hal-hal yang saya sebutkan tadi yang terjadi pada dia. Yang terjadi pada dia justru membuat dia makin fokus kepada Tuhan, makin peduli akan orang lain, peduli akan jemaat. Bagaimana orang yang mengalami ini bukannya dia jadi self-focus, tapi tetap bisa God-focus dan people-focus. Jawabannya adalah ini. Di satu pasal sudah itu, dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Paulus belajar, bukan dari teori, bukan hanya dari quiet time, bukan hanya dari khotbah. Tapi dia belajar dari school of life. Dari pengalaman yang real. Bahwa dalam keadaan dia susah, sesak. Gak gampang itu. Ketika satu demi satu hal yang dia biasanya bergantung, diambil. Yang memberikan kepuasan kepada dia, diambil. Kenyamanan dia diambil. One by one, diambil. Ketika udah gak punya apa-apa, dia belajar hal yang paling dalam, yang paling memuaskan. Yaitu the grace of God. Dan grace of God itu memuaskan dia. Dan dia belajar, wow, grace of God sendiri saya punya di dalam saya. Itu sudah cukup. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus bukan seorang maniak, justru mau disiksa, mau dihadapi kesukaran, cari penyakit sendiri, bukan. Tapi dia tahu dia nggak bisa kontrol yang di luar. Dan kalaupun itu harus terjadi pada dia, di dalam hidup dia menjadi murid Yesus. Dia tahu setiap kali dia justru lemah, saat justru di mana dia membutuhkan itu, dan dia tidak bisa dapatkan. Waktu saat dia mau bergantung kepada orang lain dan dia nggak bisa dapatkan. Justru saat itulah dia menjadi kuat, karena dia tahu Kristus sendiri cukup bagi dia. Makanya dia tuliskan surat ini, surat kepada jemaat Filipi. Dia tuliskan dari Roma waktu dia di penjara. 24 jam dia di borgol. Dalam keadaan yang susah, tidak pernah dia komplain, dia tidak self-pity, dia tidak self-focus. Karena apa? Bahkan 18 kali dalam surat ini dia bilang bersukacitalah. Dia malah encourage orang. Karena apa dia bisa lakukan? Karena dia bilang, aku telah belajar. Jadi Paulus akui, ini bukan natural. Ini bukan karena saya dari lahir, saya sudah orangnya tough man, saya orangnya sudah bisa grateful, saya orangnya sudah bisa konten. Enggak. Dia bilang, aku harus bisa belajar untuk konten. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Aku udah ngalamin itu. Makanya kita tidak bisa cuma belajar teori. Kita harus alami. Dan saat ini, kalau memang kita lagi mengalami hal-hal yang gak enak, ini school of life. Belajar seperti Paulus. Bisakah kita bilang, aku telah belajar melalui kejadian ini? Di mana dalam keadaan kenyang maupun lapar, limpahan maupun kekurangan,
aku belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Content artinya adalah self-sufficient. Di mana kalaupun di luar saya nggak dapat, kalaupun nggak gampang, dan ini nggak bergantung faktor luar, karena di dalam ini saya sendiri ada self-sufficiency. Dan dia bilang self-sufficient itu bukan dari kekuatan dia sendiri, bergantung pada diri dia. Dia bilang segala perkara sekarang dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun ini, segala keadaan apapun, saya bisa hadapi sekarang. Karena saya belajar self-sufficient. Dan self-sufficient mencukupkan saya itu datang dari Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi contentment itu bukan berarti complacent. Di mana orang berpuas diri. Jadi malas-malasan. Ya udahlah, saya Alkitab bilang kok gue cukupkan diri, terus kita jadi puas diri. Bukan itu salah. Bukan juga confused, di mana kita jadi kutip ayat dan bilang, oh enggak, sekarang pokoknya gue akan dicukupkan Kristus lah, apapun gue nggak usah kerja akan oke. Orang akhirnya punya impian lah, bermimpi ini gini lah, nggak akan terjadi sakit pada saya, penderitaan, karena Kristus akan menyertai saya, mencukupkan saya. Contentment bukan berarti complacent, dan juga bukan confused. Saya mau tutup dengan cerita ini. Saya sangat bangga dengan Paulus. Karena dia, waktu mau dipenjarakan di Roma, dia ditaruh di satu kapal bersama dengan tawanan lain. Dan dia berangkat sebagai seorang slave. Dan diserahkan kepada seorang master, seorang perwira yang namanya Julius. Tapi waktu terjadi badai, keadaan out of control. Orang panik. Dan padahal dia sendiri di borgol. Dia harusnya yang paling panik. Dia harusnya orang yang harusnya lebih khawatir. Tapi tidak. Karena dia sudah belajar untuk content. Dia katakan ini kepada orang-orang. Tambahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah. Bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Dia 31. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya. Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Malah mereka mendengarkan kata-kata Paulus, arahan daripada Paulus. Paulus yang berangkat sebagai seorang slave. Kita bisa lihat dari pengalaman ini, dia justru dipakai Tuhan menjadi master. Kita di sini bisa memilih. Kita mau jadi slave daripada kekhawatiran kita. Atau kita mau mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita bisa menjadi master dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Saya semangat melihat saudara-saudari kita di Indonesia yang hidupnya nggak gampang, sederhana. Tapi dalam keadaan ini justru membantu orang-orang yang memerlukan masker, yang kesulitan. Saya semangat mendengar berita dari jemaat kita di Bekasi. Saya banyak mendengar cerita-cerita yang menginspirasi. Mari kita gunakan waktu-waktu seperti ini untuk tidak khawatir. Tapi belajar untuk be content. Supaya Tuhan bisa pakai kita untuk bantu banyak orang. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kita semua di sini.